Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia sayang. Coba dibuka halaman 210 ya anak-anak. Kita akan menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Nah anak-anak, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, baik berupa gejala alam, budaya, ilmu pengetahuan, sosial, dan lainnya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingatkan kembali, silahkan kalian garisin atau pakai stabilo warna ya, yang penting-pentingnya. Selanjutnya, tujuan dari eksplanasi ini adalah untuk memberikan penjelasan secara detail kepada para pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu anak-anak. Teks ini disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Nah, anak-anak, teks eksplanasi masih ingat ya, terdiri dari 3 bagian: pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang ketiga itu kesimpulan atau penutup. Nah, anak-anak, teks itu semua teks, bukan teks eksplanasi saja. Agar kita mendapatkan informasinya ya, atau makna dari kosakatanya, maka kita harus membaca dengan cermat atau menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks ya. Nah, selain itu, informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat ditemukan pada teks yang kita dengar ya. Selain teks yang kita baca, juga melalui teks yang kita dengar. Langkah-langkahnya, yang pertama, bersiap mendengarkan dengan pikiran terbuka atau konsentrasi. Yang kedua, mendengar seluruh isi teks dengan cermat. Yang ketiga, mencatat setiap informasi penting dan kata kunci dari teks yang didengar. Yang keempat, menuliskan informasi penting dan kata kunci dalam bentuk poin agar lebih mudah dipahami. Nah, yang kelima, menuliskan kembali poin informasi yang didengar menjadi kalimat yang utuh. Yang keenam, gunakan kalimat efektif untuk menuliskan dan mengembangkan poin informasi tersebut. Nah, anak-anak, informasi dari teks eksplanasi bisa disampaikan kembali secara lisan ya. Nah, sampaikan secara runtut, lalu gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ingat ya, jangan menggunakan kata atau kalimat yang bermakna ganda atau ambigu ya. Sampaikan dengan bahasa yang lugas dan suara yang jelas ya anak-anak. Oke, silahkan kalian baca perkembangan teknologi informasi di era global halaman 210 ya. Nah anak-anak, dari teks perkembangan teknologi informasi di era global tadi yang kalian baca, kita dapat menjawab soal-soalnya yang ada di halaman 211. Nah, topik dari teks yang dibaca tadi ya, itu adalah tentang perkembangan teknologi informasi di era global. Nah, apa sih pengaruh globalisasi bagi kehidupan manusia? Nah, berpengaruh yang paling besar itu terhadap informasi ya. Maka kita bisa mengakses informasi secara lebih mudah ya. Nah, yang ketiga, sebutkan contoh teknologi yang mendorong perkembangan globalisasi, yaitu teknologi komunikasi ya anak-anak. Yang keempat, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi sebelum terjadi globalisasi? Sangat sederhana ya, sebelum terjadi globalisasi, teknologi komunikasi itu sangat sederhana. Jadi zaman dulu komunikasi hanya sebatas lewat surat ya. Surat dikirim hari ini baru nyampe misal 2 hari yang akan datang. Jadi sangat terbatas sekali ya. Kalau sekarang kan di era globalisasi bisa lewat telepon ya, dengan jaringan internet kita bisa WA, video call seperti itu. Oke, selanjutnya anak-anak, kita buka halaman 217 ya. Kita akan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibacakan oleh guru. Nah, sekarang baru deh Ibu yang baca ya. Nah, anak-anak, kita dapat menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan guru. Sebelum menuliskan informasi, dengarkan teksnya yang dibacakan guru dengan saksama ya. Kemudian kalian pahami kata kunci serta pokok pikiran dari setiap paragraf yang dibacakan. Kemudian kalian kembangkan kata kunci dan pokok. Nah, dengarkan ya anak-anak, Ibu akan membacakan teks hemat listrik demi generasi masa depan. Penggunaan listrik secara berlebihan bisa merugikan banyak pihak. Tak hanya membuat biaya tagihan listrik rumah melambung, tetapi juga sisa pasokan energi untuk menghasilkan listrik akan habis. Sebelum itu terjadi, ada baiknya masyarakat menggunakan listrik secara bijak. Tidak dapat kita pungkiri, saat ini listrik menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat dunia. Hampir semua aktivitas manusia berhubungan dengan penggunaan listrik. Misalnya lampu untuk penerangan, penggunaan mesin cuci,
TV, setrika, hingga kebutuhan listrik untuk mengisi daya baterai smartphone. Nah, bagaimana cara mengurangi daya listrik yang kita gunakan setiap hari? Pertama, mulailah dari cara yang paling mudah, yaitu penggunaan lampu. Sebaiknya matikan lampu yang tidak diperlukan di beberapa ruangan saat malam hari atau saat beristirahat. Gunakan lampu neon dan lampu LED atau light emitting diode daripada lampu pijar biasa. Hal ini karena lampu neon dan lampu LED membutuhkan daya listrik yang lebih kecil daripada lampu pijar ya, atau yang kita biasa sebut bohlam ya. Sebagai contoh, lampu LED berkapasitas 7 watt bisa setara dengan lampu bohlam 60 watt. Jauh sekali ya anak-anak. Meskipun harga lampu LED lebih mahal, tapi lampu ini lebih hemat dan awet sehingga menekan biaya pengeluaran lebih lanjut. Nah, selain penghematan penggunaan lampu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kulkas dan pendingin ruangan. Nah, ya. Selain pendingin ruangan, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat untuk menghindari daya berlebihan yang dibutuhkan. Selain itu, jangan isi kulkas terlalu penuh karena semakin banyak isi kulkas akan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Kemudian penggunaan pendingin ruangan atau AC juga harus dikontrol anak-anak. Suhu 24 derajat Celcius sebenarnya sudah cukup dan jangan lupa matikan ketika tidak digunakan ya. Perlu ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah mengenai himbauan penghematan listrik. Sekolah itu sebaiknya juga diikutsertakan dalam mengedukasi siswa sejak dini. Sekolah bisa dijadikan tempat yang tepat untuk mengedukasi perilaku hemat listrik. Hal ini karena dari sana bisa lahir generasi penerus dengan pola pikir yang bisa dibangun sejak usia dini. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa melengkapi pernyataan-pernyataan yang ada di Ayo Berlatih halaman 218. Nah, teks yang dibaca tadi itu berjudul Hemat Listrik Demi Generasi Masa Depan ya. Nah, pernyataan umumnya yaitu penggunaan listrik secara berlebihan bisa merugikan banyak pihak ya. Baiknya masyarakat menggunakan listrik secara bijak karena hampir semua aktivitas manusia itu berhubungan dengan penggunaan listrik. Jadi kita harus hemat listrik ya. Kemudian yang bagian B, deret penjelasnya adalah penggunaan alat elektronik harus dengan tepat. Misalnya kulkas harus ditutup rapat, tidak boleh diisi penuh, AC cukup di suhu 24 derajat Celcius, kemudian dimatikan ketika sudah tidak digunakan. Nah, kesimpulannya, penghematan listrik ini perlu ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah ya. Nah, penghematan listrik ini bisa diedukasi kepada siswa atau manusia sejak dini ya, agar terlahir generasi yang berpola pikir hemat listrik. Selanjutnya lihat bagian bawah. Nah, kita akan membaca teks dan mengomunikasikan isi teks eksplanasi secara visual atau gambar ya. Nah, anak-anak, telah kita ketahui sebelumnya bahwa informasi penting dari teks eksplanasi dapat ditemukan dengan membaca intensif. Membaca intensif itu apa sih? Membaca intensif adalah kegiatan membaca secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Setelah membaca keseluruhan teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks. Kata tanya yang digunakan biasanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, anak-anak, setelah menjawab pertanyaan, kita juga dapat menyampaikannya secara visual. Penyampaian informasi secara visual merupakan media penyampai informasi melalui gambar. Nah, silakan dibaca yang halaman 219 ya, positif dan negatifnya globalisasi. Nah, anak-anak, kita mulai ya. Yang pertama, apa saja dampak positif dari era globalisasi? Dampak positifnya adalah semua manusia atau masyarakat di berbagai belahan dunia dapat saling berhubungan ya, dapat saling mencapai tujuan tertentu dengan mudah. Nah, dampak negatifnya apa sih? Dampak negatifnya adanya perubahan pola hidup anak-anak, pola hidup, pola pikir, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kebudayaan bangsa ya. Yang ketiga, mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Karena mulai masuknya pengaruh asing ya.
Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Memperkuat nilai budaya kita dan memperkuat nilai-nilai agama kita ya. Yang kelima, gambarkan secara visual salah satu dampak positif ataupun negatif dari globalisasi. Nah, itu di situ ada tuh yang Ibu lingkarin adalah salah satu contoh dampak negatif dari globalisasi ya. Banyak orang sibuk mengejar kemakmuran ya, yang menyebabkan nilai-nilai sosial semakin memudar. Itu anak muda tuh pada jalan aja, nggak lihat kakek-kakek yang minta-minta atau kakek-kakek yang sedang membutuhkan itu ya. Selanjutnya anak-anak, kita buka halaman 224. Kita akan belajar kalimat efektif dan kosakata baru. Kalimat efektif itu dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar ya anak-anak. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia yang ditulis sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidaknya ya. Nah, anak-anak coba kita lihat di halaman 225. Di situ ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidak ya. Yang pertama, harus sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, sebuah kalimat efektif itu haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata yang digunakan menggunakan kata baku. Nah, kata baku itu merupakan kata-kata yang sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Kata baku diterapkan dalam ragam bahasa tulis. Sementara itu, kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Ini contoh-contohnya ya. Kata bakunya antena. Kata tidak bakunya antene. Kata bakunya aktif. Kata tidak bakunya aktif. Kata bakunya tidak mungkin. Kata tidak bakunya gak mungkin. Ada baterai, tapi jadi baterai. Zaman jadi zaman. Izin jadi izin. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, harus sistematis. Ingat ya, pada dasarnya sebuah kalimat paling sederhana dibentuk oleh struktur yang terdiri atas subjek dan predikat ya. Selain itu juga terdapat penambahan objek, pelengkap maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca ya. Sebisa mungkin buatlah kalimat yang urutannya sesuai kaidah bahasa Indonesia ya. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Kalimat efektif itu tidak menggunakan kata-kata yang mubazir anak-anak, tetapi juga tidak kekurangan kata ya. Pastikan susunan kalimat yang kamu tulis baik dan benar agar orang yang membacanya mudah untuk memahaminya. Yang keempat, tidak ambigu. Maksudnya ada kalimat yang tidak pasti atau bermakna ganda atau lebih ya anak-anak. Kalimat efektif itu menjadi sangat penting untuk menghindarkan pembaca dari multitafsir atau beberapa terjemah atau beberapa makna ya. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan makna dari kalimat yang dibuat sehingga tidak ada kesan ambigu ya. Nah, coba nih diperhatikan nih contohnya ya. Ada 2 contoh. Yang tidak efektif nih. Rumah berwarna putih itu adalah merupakan rumah Pak Sigit. Nah, anak-anak di situ tidak efektif. Kenapa? Udah adalah pakai merupakan lagi ya kan. Jadi kalimat efektifnya adalah rumah berwarna putih itu adalah rumah Pak Sigit. Yang nomor 2, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian sekolah. Kenapa tidak efektif? Nah, di situ kan udah jelas ya siswa-siswi, berarti banyak kan. Nggak usah pakai para lagi ya kan. Makanya kalimat efektifnya itu siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian sekolah. Seperti itu. Nah, anak-anak, dari teks halaman 225 yang berjudul Mengapa Menghemat Energi Listrik Itu Penting. Nah, di situ kan ada kalimat baku, ada kalimat yang tidak baku ya. Maka kita rubah menjadi baku. Di situ ada gak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Maka kalimat yang bakunya kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidup ini. Gara-gara bakunya akibat dari bikin cuaca nggak teratur.